Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kenaikannya ke sorga memberikan harapan dan kepastian kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kembali kami ada, kami disertai Tuhan, itu semua karena anugerah dan kemurahan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, renungan malam ini diambil tidak dari Yehezkiel, tapi dari Kisah Para Rasul. Ayat renungan kita terdapat dalam Kisah Para Rasul 1, ayat 9-11. Tertulis demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menjadi suatu kejadian yang luar biasa, sebab hal ini menunjukkan bahwa perkataan Tuhan adalah benar dan janjinya juga benar, serta ada kepastian yang setiap orang percaya miliki di dalam Tuhan Yesus, yaitu bahwa kita akan mengalami hidup yang kekal bersama dengannya. Kenaikannya ke sorga menunjukkan bahwa ia hidup sampai hari ini. Dan bukan hanya hidup, tapi ia berkuasa atas segala-galanya, sesuai dengan perkataan firman-Nya. Dan karena ia berkuasa, maka kita memiliki pengharapan di dalam Dia. Kita membaca di ayat yang ke-11, dua orang malaikat berpakaian putih berkata kepada para murid, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ada sebuah pertanyaan dan pernyataan dari malaikat dalam ayat ini. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus akan datang kembali. Dari kata-kata ini saudara, ada makna yang sangat mendalam, yang memberikan arti di balik kenaikan Tuhan Yesus bagi kita semua yang percaya. Yaitu pertama, jangan bingung dan bersedih, karena kenaikan Tuhan Yesus bukan merupakan peristiwa duka, tapi peristiwa sukacita. Para murid saat itu sebagian merasa kaget, bingung, dan mungkin sebagian lagi ada yang bersedih karena ditinggalkan oleh Tuhan Yesus secara fisik. Sebab selama lebih dari 3 tahun mereka bersama-sama, dan saat Tuhan Yesus naik ke sorga, itu merupakan sebuah perpisahan yang berdampak pada perasaan kesendirian. Tapi melalui para malaikatnya, ia menyadarkan mereka untuk menyadari bahwa kenaikannya bukanlah sesuatu yang harus ditangisi, tapi merupakan sukacita karena ia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan selama kita ada di bumi, penyertaannya selalu tersedia. Yang kedua, saudara, lakukanlah tugas panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan hanya berdiam, tidak berbuat apa-apa. Beberapa puluh tahun yang lalu, ada sekelompok orang yang menunggu-nunggu kedatangan Tuhan Yesus. Mereka menjual rumah dan semua barang milik mereka, lalu menunggu di sebuah tempat, dan mereka sering memandang ke langit. Jangan biarkan diri kita, saudara, hanya memandang terus ke langit dan tidak melakukan apa-apa. Mari bekerja, saudara. Lakukan perintah Tuhan
yang Tuhan ingin kita kerjakan. Jalani hidup ini dengan penuh semangat, sukacita, dan iman dalam pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, saudara, ada harapan dan kepastian kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus akan datang kembali dan kita semua akan berjumpa dengannya. Ini adalah suatu pengharapan yang memberikan sukacita. Sesuai janjinya, Ia akan datang kembali dan membawa kita semua yang percaya ke sorga. Mari sekali lagi, saudara, jangan hanya memandang terus ke langit, tapi kerjakan talenta yang Tuhan berikan dengan semangat dan penuh harapan, sampai saatnya Ia datang kembali menjemput kita masuk ke dalam kekekalan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami diajar untuk bersukacita dan menyadari bahwa kami memiliki pengharapan di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Engkau telah naik ke sorga dan memberikan kepastian kepada setiap kami bahwa kami pun akan dijemput oleh Tuhan masuk dalam kemuliaan-Mu di dalam sorga. Ajar kami, Tuhan, untuk tidak berpangku tangan, tapi mengerjakan tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Talenta yang Tuhan percayakan, kami mau kerjakan ya Tuhan. Tugas panggilan-Mu, amanat agung-Mu Tuhan, kami mau lakukan dalam kehidupan kami. Pimpin kami ya Roh Kudus, agar kami senantiasa hidup dalam iman, sukacita dan pengharapan, dan tidak berdiam diri, tapi melakukan tugas panggilan-Mu Tuhan. Sampai Engkau datang, kami kedapatan sebagai hamba-hamba-Mu yang setia dan yang bertanggung jawab. Terima kasih Bapa, berkati kami dan lindungi kami di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan, masalah dan persoalan kami masing-masing. Setiap permohonan doa, agar Tuhan Engkau menolong, menilik dari tempat maha tinggi, dan memberikan jawaban yang kami perlukan seturut dengan kuasa dan kemurahan-Mu. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami mujizat Tuhan dan pertolongan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kuduskan kami senantiasa, layakkan kami di hadapan-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan tuntun kami Tuhan untuk selalu berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.